Puji Tuhan. Shalom. Wah, belum, masih agak-agak ngantuk ya. Cuacanya dingin ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kembali kami hadir di rumah Tuhan untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kami, kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami mau letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu. Engkau senantiasa turut bekerja dalam hidup kami, dalam persoalan kami, dalam pengharapan kami. Tuhan yang senantiasa turut ambil andil. Ini setiap kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memulaikan ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami Tuhan, kami tidak mau pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Tetapi biarlah penuh sukacita dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu kita mau naikkan satu pujian lama yang berkata apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali kita apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan,
sembahkan, hadapan ku membalas kasih-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari dengan lembut kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Dapat kami membalas kasih-Mu. Ini melalui penyembahan kami menghilangkan hati Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah Yesus. Kasih-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan iman-Mu katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah kerinduan setiap hati kami, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tidak layak, tapi Tuhan Yesus yang menjadikan kami layak, menebus kami di kayu salib dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bukan suatu kebetulan kami boleh menjadi umat-umat pilihan, anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, banyak kekurangan kami, tapi kami mau tetap menyembah Engkau. Banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami percaya Engkau yang layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini. Hati kami mau bergelora memuji Tuhan. Hati kami rindu bermazmur bagi Tuhan. Pakai lidah mulut kami, pakai tangan kaki kami Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Tadi belum kasih sapa kanan kiri, ya boleh kasih sapa kanan kiri untuk katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, seminggu sudah terlewat ya Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini mau bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya, Engkau gunung batu kami Tuhan. Bahwa Tuhan juga untukku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Sekali lagi ya, bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Haleluya, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang peri
naikkan pujian ini sekali lagi ya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Dia kota bentengku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya, Aku percaya dan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Percaya akan Dia haleluya. perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, Tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan kita. Haleluya. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus tempat perlindungan kita. Amin. Sebab Dia sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, sama-sama kita bersorak buat Tuhan kita. Di hadapan kemegahan-Mu, haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, haleluya. hatiku, Membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan ya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
syukurku padamu Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau baik, Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik, teramat, Sungguh Engkau baik Yesus. Engkau baik, teramat baik, Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik buat kita, amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu mulai setiap pujian kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Biarlah melalui persembahan ini dapat menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu kan kesenangan baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari
ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kepada hambanya sama-sama. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau luar biasa pada pagi hari ini kami dapat berkumpul ibadah. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Nya, Kau pakai dia luar biasa. Dan Kau berkati kami juga anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu kami terapkan, kami pakai luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini yaitu tentang suatu komitmen dalam gereja lokal kita ini ya. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, tapi saya pikir perlu saya sampaikan lagi karena ada banyak yang jemaat-jemaat baru dan ada hal-hal yang saya tambahkan lagi ya. Mari kita membaca dari Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 7 kemudian ayat 16. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ayat-ayat yang kita membaca ini tentang bagaimana kehidupan dalam jemaat ya. Jemaat atau gereja itu adalah merupakan perhimpunan orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Baik gereja dalam arti universal, gereja yang tidak kelihatan yaitu gereja tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang-orang yang percaya kepada Yesus di seluruh muka bumi dan juga termasuk yang sudah dipanggil Tuhan, yang hidup dalam Tuhan dan yang sudah mati dalam Tuhan mendahului kita. Tetapi gereja itu adalah juga mempunyai arti sebagai perhimpunan di suatu jemaat lokal, yaitu suatu jemaat di mana kita bersekutu, di mana kita beribadah, di mana kita melayani Tuhan.
kita bertumbuh dan kita berbuah bagi Tuhan, ya. Nah, jemaat lokal ini ada jumlahnya berapa? Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, ya. Yesus mempunyai murid ketika Yesus masih hidup di muka bumi, 12 orang. Di samping itu ada 70 murid. Waktu Roh Kudus dicurahkan, jemaat itu ada 120 orang yang berdoa di Yerusalem. Kemudian ketika Petrus berkhotbah, jemaat itu ditambahkan dengan jumlah 3.000 orang. Lalu di dalam Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 5, jemaat bertambah menjadi 4.000 orang, menjadi 5.000 orang. Ya, jadi secara kuantitas jemaat itu bertumbuh. Atau bisa juga berkurang, ya. Tetapi secara kualitas jemaat harus bertumbuh menjadi semakin dewasa. Nah, di Houston, Texas itu ada jemaat yang namanya Lakewood Church. Ya, pendetanya Joel Austin. Tempat duduknya 16.800. Kita tempat duduknya maksimal 200, ya. Itu kalau sore itu saudara, 200 pakai semua kursi. Bahkan kalau nggak cukup, duduk di lantai 2, ya. Dulu ada monitornya, ya, tapi karena monitornya terbakar korsletnya. Jadi kalau sore jam 5 itu, ini sudah penuh, sudah 200 orang, ya. Kursinya udah dipakai semua. Ya mereka duduk di lantai 2 tunggu saya, ya. Kalau saya yang khotbah, kalau yang lain khotbah ya tunggu khotbahnya selesai, padanya jam 5 selesai, tunggu jam 7 gitu. Nah, saya kadang-kadang ngebayang, ya, apakah GPD Gloria bisa seperti ini juga? Ya, kita sewa stadion. Ya, kenapa enggak, saudara? Bisa juga. Gereja-gereja yang besar-besar itu asalnya dari jumlah sedikit. Kita lebih banyak malah, ya. Di India ada satu fenomena yang mengherankan bagi banyak orang. Gereja yang bertumbuh sampai jemaahnya 300.000 orang. Ini juga dari sedikit. Dan gereja ini mengembangkan pelayanannya di 10 kota di India, targetnya tiap kota anggotanya 300.000 orang. Makanya saudara nanti kalau jemaat kita udah bertumbuh, ya kita bisa mengembangkan ke Surabaya, ke Jember, ya, Jakarta, kemana. Nanti Pak Agus jadi pendeta, Pak Kotok jadi pendeta di Jakarta. Ya puji Tuhan. Nanti Fendi ini berhenti aja dari bank, ya, jadi pendeta nanti menggembalakan di Banyuwangi. Ya. Itu saudara. Tetapi ada gereja yang mentakjubkan paling besar di dunia. Di Nigeria. Pendetanya David Oyedepo. Gedung gerejanya ini sudah tidak muat. Dan kalau mereka beribadah, jemaatnya itu, saudara, memenuhi suatu area 3 kilometer kali 3 kilometer. Saudara. Wah ini apa iya sih, saya berpikir apa benar ya. Tapi menurut beritanya ya begitu resminya, ya. Masa berita itu dibuat-buat, saudara. Jadi 3 kilometer itu kira-kira dari mana itu ya, dari Sengkaling itu sampai di
Jalan Ijen sana, saudara ya, dari sini sampai di pelosok sana kira-kira begitu. Gereja sampai gedung nggak nutup. Orang nggak bisa membangun gedung besar lagi, nggak nampung sebesar apapun gedung dibangun ya. Puji Tuhan. Ya kira-kira GPD Gloria ini, saudara nggak sampai seperti itu ya, ya bisa jadi gereja besar lah, jadi gereja mega church. Mega church itu suatu gereja yang jemaatnya paling kurang 3.000 orang. Itu menurut Kisah pasal 2 ya, jemaat 3.000 orang. Puji Tuhan. Nah sekarang ini sedang terjadi kebangunan rohani di Amerika, di Eropa, di Korea apalagi ya, di Afrika, di India. Itu gereja-gereja bertumbuh menjadi 3.000 orang paling kurang jemaatnya. Apalagi sekarang ini ada suatu kegerakan besar di Amerika Latin. Di Meksiko, di Kolombia, di Brasilia, di kota-kota sepak bola itu. Di Argentina, di Bolivia. Itu sampai klub malam dan tempat perjudian, tempat pelacuran tutup semua karena banyak orang yang bertobat, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk menjadi gereja yang seperti itu tidak terjadi begitu saja. Ya, itu adalah akan terjadi di suatu jemaat mulai dari sedikit yang setiap anggota jemaatnya enggak hanya pendeta saja. Yang setiap anggota jemaatnya diikat menjadi satu. Tadi kita membaca, untuk kemudian bersama-sama memberikan setiap karunia yang mereka miliki dari Tuhan untuk melayani, untuk bersama-sama ya gereja itu bertumbuh dalam kebenaran, dalam kasih dan sebagainya tadi. Nah dari situlah saudara saya mengambil istilah komitmen itu ya. Komitmen adalah suatu ikatan perjanjian seperti orang kalau menikah itu ya. Ini adalah waktu saya ulang tahun pernikahan ke-25 tahun beberapa waktu lalu ya sama ibu. Komitmen adalah suatu ikatan perjanjian di mana seorang mengikatkan diri kepada orang lain atau kepada suatu perusahaan atau kepada suatu organisasi ya. Kalau kita di sini kepada gereja kita, jemaat lokal kita ini dan berjanji. Nah ini ya. Saudara sudah punya komitmen belum? Dan berjanji untuk melakukan kewajiban kita sebagai anggota jemaat, yaitu dengan sukarela melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab dan setia serta loyal terhadap jemaat kita ini. Loyal dan royal ya. Ada orang yang royal tapi enggak loyal ya, ke sana kemari ya. Ada yang loyal tapi pelitnya minta ampun ya. Nah itu saudara. Ya waktu kita menikah dulu, ini bagi saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah ya, itu memberikan satu komitmen. Di hadapan Tuhan keluarga saya berjanji, kan begitu saudara ya. Saya menerima engkau sebagai istriku, sebagai suamiku, satu-satunya yang sah selama hidup ini, dan saya berjanji. Janjinya apa? Pertama akan mengasihimu, menghormati dan setia.
Harika ini. Biar apa terjadi di dunia ini, engkaulah istriku yang paling cantik di dunia ini. Engkaulah bidadariku, engkaulah merpatiku. Itu kalau baru menikah, ya kan. Kalau sudah tua, sudah tengkar tiap hari, sudah lain lagi. Ya. Lalu apa janjinya? Saya berjanji bahwa kami akan hidup bersama, baik dalam suka dan duka. Dalam apa lagi? Sehat maupun sakit. Apalagi? Dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ya, di saat, kalau dulu itu istilahnya di saat miskin maupun kaya. Nah, kalau saya lebih saya ganti ya. Di saat kelimpahan maupun kekurangan. Kekurangan itu ya sama aja sebetulnya miskin. Gitu, saudara. Ya, jadi menikah itu bukan waktu senang sama-sama, waktu susah ditinggal. Tapi di waktu susah maupun senang. Terus apa lagi janjinya? Saya berjanji bahwa saya akan melakukan kewajiban saya. Itu ya. Dengan sebaik-baiknya. Kewajibannya ini yang penting. Dengan sebaik-baiknya sampai hanya maut saja yang apa? Loh, pintar semua ini ya. Hafal semua ini, siap kawin semua ini ya. Kewajiban ini, melakukan kewajiban ini. Nah, banyak orang sekarang ini di negara-negara maju nggak mau kawin karena tidak mau terikat. Terlebih nggak mau terikat kewajibannya. Tidak mau ada ikatan tentang hartanya. Saudara, saya itu ada, saudara tahu kan, bintang sepak bola yang kaya raya itu. Sampai anaknya berapa banyak itu, ternyata nggak menikah. Kenapa? Saya nggak sebutkan namanya, nanti sama orangnya kalau dengar saya dituduh penistaan. Nama baik gitu ya. Tapi memang nggak menikah. Karena apa? Nggak mau terikat. Kalau terikat kan, kalau bercerai hartanya dibagi begitu. Enak saja gitu. Nggak mau dia. Seperti itu. Jadi hanya mau menikah dengan orangnya. Hartanya enggak. Kamu mau nggak cewek-cewek? Kamu menikah sama orang kaya, orangnya saja, dompetnya enggak mau kamu. Lu nggak mau kan? Nah, saudara. Jadi saudara, banyak orang mau bebas. Mana bisa, ya enggak bisa kalau menikah ya sudah terikat. Terikat dengan suami, istri suaminya, terikat dengan keluarganya, dengan anaknya. Ya, keterikatan itu wujudnya adalah dia punya kewajiban yang harus dilakukan. Itu saudara, ya. Mana mungkin saudara mau kuliah di Unibro, tidak mau terikat. Kamu terikat dengan kewajiban yang harus kamu lakukan. Kewajibannya apa? Melunasi uang kuliah. Sudah lunas belum? Ya bisa dicicil ya. Bahkan sekarang ini kan uang kuliah tunggal itu naik ya. Sekarang disediakan oleh bank pinjaman untuk biaya uang kuliah ini. Untuk memudahkan saudara yang kesulitan biaya. Namanya kuliah itu mesti apa? Mesti hadir ikut kuliah. Kalau 70% nggak hadir kuliah, enggak boleh ujian semester. Itu ya. Enak aja jadi mahasiswa nggak kuliah ingin lulus, mana ada. Nah, jadi begitu juga di gereja. Saudara jadi karyawan di suatu perusahaan, itu ada ikatan. Tanya sama Fendi, kerja di bank ya Fendi.
Dapat gaji tiap bulan, Fendi. Tapi terus kamu enggak mau. Oh, saya bebas kok. Saya boleh kerja, boleh enggak. Terus Fendi ini enggak masuk 6 bulan. Ya diberhentikan, saudara. Nah, itu loh. Tapi ikatan di gereja ini kan lain ya. Ikatan sukarela ini namanya. Tapi ada ikatan. Enggak bisa bebas semau-maunya begitu. Kecuali belum mengikatkan diri. Kecuali kalau orang enggak punya ikatan ya. Mau sama bergaul sama siapa aja ya. Sudah menikah, sudah terikat. Ya, kalau Fendi ini misalnya jalan di mall ketemu sama mantannya, misalnya ya. Lalu minum di Starbucks itu, ada yang foto. Fotonya diberikan sama istrinya, sama mertuanya. Loh ini loh, kamu kok minum kopi sama mantanmu? Iya kebetulan. Kebetulan ketemu lalu karena teman baik ngomong-ngomong lalu ngopi. Ya enggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau ngopinya tiap hari ya beda lagi. Nah, gitu. Kenapa? Sudah terikat. Gitu loh saudara. Begitu juga saudara ini. Kalau sudah terikat ya minggu ada di sini. Lah perkara saudara suatu ketika di Surabaya itu lalu ibadah di Nginden sana ya enggak apa-apa. Tapi kalau tiap minggu ke Nginden lah sudah jadi jemaat di sana. Nah, pertama saya berkomitmen untuk menjadi anggota yang baik, anggota jemaat, seperti persyaratan yang dikatakan firman Tuhan, yaitu ya sudah pasti namanya jemaat itu orang yang bertobat, percaya Yesus, lahir baru. Kalau belum percaya Yesus ya belum bisa jadi bagian dari anggota jemaat ya. Nah lalu sebagai tanda bahwa dia itu percaya bertobat dibaptis menurut firman Tuhan. Dibaptis ini penting saudara ya. Jangan dianggap enteng. Karena baptis ini saudara bukan hanya dapat surat baptis saja, saudara menyatakan apa yang kau imani di depan jemaat, di depan banyak orang, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan saudara ikut mati bersama Yesus meninggalkan hidup yang lama, lalu mengiring Tuhan. Itu maknanya dibaptis. Menjadi orang Kristen, apalagi sesuai dengan janji Tuhan, sampai mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini berdasarkan Kisah Rasul pasal 6 ya. Ketika dicari orang yang melayani pelayanan diakonia itu, ini dengan kriteria seperti ini. Orang yang sudah percaya, lahir baru, baptis, penuh Roh Kudus, penuh iman. Penuh iman itu sepenuhnya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada firman. Ya kalau kita sekarang Alkitab ya. Firman berdasarkan Alkitab serta mentaati Tuhan dan firman-Nya. Itu penuh iman. Iman tanpa perbuatan apa? Saudara, iman yang mati. Penuh iman ini mempunyai iman yang hidup. Iman yang betul-betul menjadi kehidupannya. Apa yang diimani itu dilakukannya. Banyak orang kepingin kurus, lalu diet. Tapi apa yang dibilang dokter enggak dilakukan. Tetap aja gendut, saudara, ya. Enggak berubah. Lah saya saudara, waktu lalu kan, waduh, gendut perut saya ya. Tapi saya imani apa yang dibilang dokter. Saya diet. Saya lakukan itu tiap hari, berubah loh. Ya, berubah. Ini celana saya yang waktu lalu nggak cukup, jadi cukup lagi. Begitu saudara ya. Imanilah firman Tuhan, hidupmu akan berubah.
Jadi jemaat yang baik. Ya, jadi jemaat yang baik artinya firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Itu. Kemudian saya akan menjadi anggota tetap, bukan tamu. Dari sekian banyak jemaat kita ini kan masih tamu kebanyakannya, ya. Belum menjadi anggota tetap. Biasanya kalau GPDI itu selesai doa berkat, langsung berdiri ngadeg amblas, ya kan. Tapi kalau saya perhatikan, oh masih berdoa, masih gini gitu, oh ini tamu ini, ya. Tetapi sampai kapan jadi tamu terus? Itu. Firman Tuhan berkata, Mazmur 92:14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi kalau ditanam itu pasti berbeda, saudara, ya, dengan yang tidak ditanam. Ditanam itu di rumah Tuhan, di gereja lokal. Menjadi anggota jemaat yang tetap, jemaat yang tertanam, yang bertumbuh dan kemudian berbuah. Ya, ini seperti durian musangking ini, ya. Waduh, saudara, durian musangking ini enaknya bukan main. Waktu di Malaysia itu saya beli musangking ini, satu durian kecil gitu kalau diuangkan berapa ringgit, 400.000. Dalam hati saya kurang ajar ya, mahal sekali ini, ya. Tapi ini hasil dari pohon yang ditanam. Kalau pohon nggak ditanam nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin berbuah. Wih, saudara, kalau di jemaat Gloria ini semua tertanam, semua bertumbuh, semua berbuah, luar biasa, saudara. Ya. Nah, saya akan berkomitmen untuk setiap beribadah. Ini ibadah kita ini. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi semakin dekat hari Tuhan supaya semakin kita giat melakukannya. Kata giat itu artinya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah giat. Dan firman Tuhan berjanji bahwa kalau kita beribadah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini janji Tuhan ini dipercayai saja, diimani saja. Kalau saudara beribadah, Tuhan berjanji memberkati. Ya, kalau saudara sakit-sakit akan disembuhkan, akan dijauhkan. Bagaimana itu terjadi? Diimani saja. Tuhan pasti berkati. Saudara, saya tahu persisnya bahwa GPDI ini di awal-awal itu nggak ada orang kaya. Yang kebanyakannya yang masuk GPD ini orang miskin-miskin. Jemaatnya miskin, pendetanya miskin-miskin. Om saya jadi pendeta GPD itu dulu miskin, ya. Bajunya itu sampai robek-robek, itu ditesek sampai robek lagi. Sudah tahu ditesek, ya. Anak-anak sekarang nggak tahu ditesek. Karena miskin. Tapi kemudian tahun berganti tahun, orang tuanya dipanggil Tuhan, anaknya ini diberkati. Ya, generasi kedua diberkati, generasi ketiga lebih diberkati lagi. Gitu, saudara. Karena berkat Tuhan itu sampai kepada anak cucu, sampai kepada generasi 2, 3, 4 dan seterusnya, ya.
Saya tidak tahu bagaimana nasibnya anak-anak saya ke depan. Tapi karena saya melayani Tuhan, saya yakin saja anak saya pasti diberkati Tuhan. Tidak tahu caranya. Cuma anaknya hari ini, anaknya Pak Koto, anaknya Pak Andreas, anaknya Pak siapa, Pak Yosef apa siapa ini. Pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan ya. Bagi orang yang beribadah. Tidak hanya beribadah saja, tapi komitmen berikutnya, saya berkomitmen untuk saya mau melayani. Apa saja? 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara, hidup ini sebetulnya merupakan kasih karunia Allah. Pemberian daripada Tuhan. Nah, dengan pemberian Tuhan itu kita dijadikan sebagai pengurus dari kasih karunia Allah itu. Apa artinya pengurus? Ya, stewardship. Zaman dahulu ada seorang tuan yang mempunyai hamba-hambanya, lalu kepada seorang hamba yang dia pilih, tuan ini mempercayakan sejumlah hartanya. Ya, harta itu tetap milik tuannya, tapi dipercayakan kepada hamba ini supaya hamba ini mengelolanya, memanage, mengaturnya sesuai dengan kehendak tuannya, sesuai dengan perintah tuannya. Tuannya memberi perintah, ini hartaku, kamu gunakan untuk ini. Dan hamba itu menerimanya, melakukan tugasnya dengan begitu banyak kekayaan tuannya, dia bertanggung jawab kepada tuannya. Prinsip ini sama dengan hidup kita. Tanpa kita menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kita sebetulnya pemberian Tuhan. Dan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan mau supaya kita memanage, mengatur karunia Tuhan. Ini saudara, para teolog membagi ada 3 hal ini ya, meliputi waktu, talenta, dan harta. Ini yang paling penting. Ini harus dikelola, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan suatu ketika kita akan menghadap Tuhan dan kita ditanya sama Tuhan. Kita bertanggung jawab sama Tuhan. Brutin, ya misalnya ini Brutin supaya nggak ada di sini ya kan. Ya Pak, ya Tuhan, kamu sudah aku kasih harta 1 miliar. Benar Tuhan, kamu pakai apa? Oh, saya pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saya pakai untuk membantu diakonia. Saya pakai untuk melayani Tuhan, memajukan gereja Tuhan. Bagus, seperti itu. Pak Ijo, ya Tuhan, kamu sudah saya percayakan 1 miliar. Kamu sudah pakai untuk apa? 1 miliar itu mana sekarang? Habis Tuhan. Kamu pakai untuk apa? Berjudi Tuhan. Kurang ajar. Misalnya begitu. Ya. Jadi kita semua kan ditanya sama Tuhan. Kita sudah pakai apa? Waktu yang Tuhan beri. Talenta. Kesanggupan, kemampuan yang Tuhan beri pada kita. Dan harta kita, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Nah, sehubungan dengan itu, maka sebagai jemaat Tuhan, saya mau diperlengkapi. Kata diperlengkapi ini, sesuai dengan ayat yang ke-12, saudara.
Tuhan itu mengaruniakan 5 jawatan itu, ada rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Ya, terutama gembala untuk gereja lokal itu untuk memperlengkapi jemaat itu bagi suatu pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Kata memperlengkapi itu artinya seperti seorang dokter bedah ya, yang meletakkan tulang yang karena tabrakan sepeda motor atau kecelakaan ya, tulang yang tidak pada tempatnya di katartismos, ditempatkan pada tempatnya supaya dia berfungsi dengan baik kembali. Itu loh ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dikatakan Allah memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Jadi di jemaat lokal ini tanpa saudara sadari Tuhan memberi tempat di suatu tubuh, apa sebagai kaki, apa sebagai tangan, apa sebagai kepala, apa sebagai telinga, sebagai mata, dan sebagainya. Dan untuk berfungsi. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang karunia-Nya. Karunia-Nya, pemberiannya tadi itu. Tidak mungkin orang hidup tanpa karunia Tuhan. Kita hidup karena karunia Tuhan. Kita harus gunakan untuk berfungsi dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, ya tidak terlalu penting saudara itu di mana. Apakah sebagai anggota, sebagai pelayan, sebagai guru sekolah minggu, pemain musik, tamborin, well singer, dan sebagainya. Yang penting berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan setia. Yang bisa doa, berdoa. Yang bisa bersaksi, bawa jiwa kepada Tuhan. Yang bisa berkorban, dukung pekerjaan Tuhan. Yang bisa melakukan apa, lakukan. Yang penting berfungsi itu, ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian komitmen berikutnya, saya bukan hanya jadi anggota saja ya. Diperlengkapi saja, saya ada di mana. Saya akan mendukung gereja jemaat lokal saya dengan memberi persembahan secara teratur. Itu saudara, di sini kan ada persembahan. Ada kolekte pertama, kolekte kedua itu ada persembahan sukarela, ya namanya persembahan saja sebetulnya itu. Ya, ada persepuluhan, ada persembahan khusus untuk ya khusus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di gereja untuk pembangunan, untuk alat musik, untuk Gloria Family Camp, seperti itu. Jadi apapun yang gereja membutuhkan persembahan khusus, persembahan sukarela, dan persepuluhan, itu mestinya saudara, ya, saya akan memberikan secara teratur. Ini menyangkut komitmen. Misalnya orang menikah, orang kaya ini, adik, begitu kita resmi suami istri, maka kamu tahu bukan artinya suami. Apa bang? SUAMI. Apa itu? Semua uang adalah apa? Milik istri. Ibu-ibu berkata amin. Bapak-bapak sedih ya. Ya tapi itu sudah komitmen. Saya ini saudara ya ini suami tadi semua uang milik itu ya sudah ibu gembala yang pegang, yang atur. Tabungan atas nama dia kalau ada berkat.
Ya, beli apa? Beli sepeda motor, beli mobil atas nama dia. Jadi kalau Ibu Gembala ini seandainya meninggalkan saya, miskin saya ini. Ya. Tapi yang namanya komitmen, setiap kali saya punya uang. Ya, saya kan pelayanan di Bandung, pulang sudah dikasih cek 6 juta. Saya diam-diam aja, maksud saya, ya saya untuk saya sendiri lah, untuk apa ya. Lalu dia tanya, dikai piro? Ya wis. Sekalipun dengan berat hati sebetulnya. Itu komitmen. Nah begitu juga di gereja ini. Masa saudara cuma datang orang tok, uangmu enggak terikat di sini. Ini sudah kewajiban kita. Kewajiban kita semua. Untuk menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan sebagai persembahan kita. Dan Tuhan berjanji, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Dan Tuhan itu adil. Orang yang menabur sedikit juga menuai sedikit. Orang menabur banyak dia akan menuai banyak. Ini saudara ya, waktu saya ketua majelis daerah beberapa waktu lalu, itu menyalurkan dana dari majelis daerah. Ya, itu 20 juta, lalu dana dari majelis pusat itu 20 juta, dan dana dari Bapak Ketua Umum ini 40 juta. Untuk membantu hamba-hamba Tuhan di daerah, pembangunan-pembangunan itu. Lalu saya tanya Pak Ketua Umum ini, lo yang 40 juta itu dari Bapak itu dari mana Pak? Oh ini dari jemaat Pak Ade. Ya, jemaat yang berkomitmen selainnya membantu dana-dana yang dibutuhkan di dalam jemaat. Juga kalau ada kelebihan kita salurkan keluar, begitu saudara. Kaya-kaya itu jemaatnya. Loh, enggak semua. Ada beberapa yang kaya Pak Ade. Tapi ada dari beberapa jemaat yang hidup sederhana. Tapi mereka memberi persembahan. Jadi saudara, ya saya sebagai ketua MD waktu itu bertanggung jawab menyalurkan dana ini ke tempat yang tepat. Karena ini persembahan dari bukan hanya orang-orang yang kaya. Dari orang-orang yang hidupnya sederhana juga. Nah itu saudara. Dan saya percaya kalau jemaat di sini, ini tanda kedewasaan rohani seseorang. Tidak bisa dipaksa. Ini sebagai buah saudara. Ya pohon itu kalau belum berbuah, biar dioyok sampai gogrok daunnya, ya tidak ada. Kalau jemaat sudah dewasa, maka dengan sendirinya akan memberi dengan sukarela, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Nah itu. Berikut saudara. Saya akan bersaksi bagi Tuhan baik dengan perkataan saya maupun dengan perbuatan saya. Ini kewajiban dari setiap kita semua untuk bersaksi kepada orang lain. Ya, menceritakan nama Yesus, kasih Tuhan kepada orang lain. Soal orang lain percaya apa enggak itu urusannya dia. Tapi kewajiban kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ya, meneruskan berita Injil ini kepada orang lain. Rasul Paulus berkata, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian pada orang kecil dan orang besar. Rasul Paulus beberapa kali mau dibunuh, tapi hidup. Ya, berlayar di kapal, kapalnya pecah, ya, dan tenggelam, mestinya mati. Pernah dipagut ular berbisa, mestinya mati loh. Dia hidup. Dan dia bilang kalau masih hidup itu pertolongan Tuhan. Maksudnya apa? Gitu ya. Tapi rencana Tuhan supaya dia bersaksi.
untuk orang kecil dan untuk orang besar. Jadi saudara, tujuan utama Tuhan itu masih memberi kita hidup sesudah kita diselamatkan, supaya kita juga menyelamatkan orang lain melalui kesaksian kita. Nah ini saudara. Ya, satu ketika kakak sepupu saya dulu belum kenal Tuhan, dia tentara ya. Zaman Belanda itu tentara Kenil, lalu masuk jadi tentara Republik. Waktu dia terluka karena perang di rumah sakit, ada suster ya, ada perawat yang bersaksi sama dia. Wah, dia marah. Bapak adalah orang berdosa loh. Marah dia. Ya, dia dibilang orang berdosa. Kalau Bapak tidak percaya Yesus masuk neraka, kalau mau selamat percaya Yesus. Wah, perawat ini tempeleng. Tapi malamnya itu tidak bisa tidur. Saya ini orang berdosa ya. Ya benar juga ya, saya ini berdosa banget. Gitu. Katanya saya akan masuk neraka kalau mati. Wah, lalu besoknya, ini Roh Kudus bekerja, saudara. Besoknya dia mencari perawat itu. Dan perawat ini sudah siap mau ditempeleng lagi. Ya kan. Tapi bapak ini, kakak saya ini kemudian berkata, tolong doakan saya. Saya mau percaya Yesus, saya mau selamat. Lah itu, saudara. Akhirnya kakak saya ini jadi pendeta. Nah, begitu. Kalau sudah bersaksi, orang itu percaya, siapa tahu orang itu jadi pendeta. Ya. Puji Tuhan. Satu ketika temannya Bapak Pendeta Bertland di Amerika, dia mengetahui seseorang yang sudah lama enggak ketemu, saudara. Orang ini pemabuk, orang ini jahat, enggak pernah ke gereja, enggak percaya Tuhan. Lalu dia itu sepertinya digerakkan Roh Kudus ya. Tolong bersaksi sama dia. Suruh dia bertobat, percaya Yesus. Tapi dalam hati, wah ini di pinggir jalan ini ya. Lain kali aja kan masih banyak kesempatan. Dia tidak bersaksi. Sorenya saudara, ada siaran radio yang mengatakan bahwa siang tadi ada satu kecelakaan. Dan korbannya mati meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia itu adalah orang yang ini tadi disuruh bersaksi siang tadi. Tapi dia tunda, saudara. Itu sebabnya saudara, ceritakanlah Injil. Ceritakanlah nama Yesus kepada tetanggamu, keluargamu, pada temanmu, orang lain. Sebelum orang itu mati, saudara. Selagi masih ada kesempatan, ya. Komitmen berikutnya, saudara, saya akan tunduk dan taat kepada pimpinan, ya, baik di rumah, di gereja, di perusahaan, di organisasi, bahkan di pemerintahan. Kita selalu punya pimpinan. Dan prinsip saya seperti firman Tuhan, siapapun pemimpin saya akan tunduk dan taat kepadanya. Ini sebelah kiri saya itu Pak Hendrik ini dulu. Pernah jadi ketua MD saya. Ya. Jadi dia telepon sama saya, Mas, ayo kita ke wilayah mana ya. Saya taati kepadanya. Apalagi sebelah saya ini Pak John Weoli sekarang. Saya tunduk dan taat kepadanya. 2 minggu lalu, ya, tiba-tiba dia telepon, saya harus ke Bandung. Lupa, saya ada tamu dari Kemenak. Saya nggak tahu, pokoknya Pak Adi hari Jumat jam 10 sudah harus di Bandung. Resmikan, doakan penutupan sekolah Alkitab Pantekosta di sana. Ya, telepon ditutup. Aduh, gimana ini? Tapi karena dia pimpinan saya bilang sama Pak Kemenak itu, Pak, saya dapat tugas dari ketua sinode yang harus saya tahu. Oh iya Pak, untungnya dia mengerti. Silakan Pak. Jadi
Saya pergi ke Bandung itu, saudara. Saya ada pelayanan disuruh melayani minggu di sana. Pulang dapat berkat. Ya, kalau begini saya telepon lagi ketua saya. Yang sering-sering saja Pak, gitu ya. Nah begitu. Ya, begitu juga ini pimpinan. Jadi saya ini pernah berada di bawah 3 pimpinan. Ya, pertama Bapak Pendeta Ahamandi, ya, berikutnya ini. Ini yang kedua Pendeta Wakari, yang ketiga Pendeta John Weol tadi itu sekarang. Satu ketika di Air Madidi, di sana ada pergolaan satu jemaat. Waduh, saudara, ramai kan. Ya, waktu mau pulang tentu pintu ditutup. Saudara. Ya, pintu pagar gereja ditutup dan tidak boleh pulang sebelum pendeta di situ dilantik. Tapi karena ada masalah, majelis pusat tidak mau lantik dulu. Di dalam mobil mau pulang ini pagar ditutup. Pak Hamandi ini bilang sama saya, Adi, apa Om? Kamu turun untuk apa? Buka pintu. Loh, pintu ditutup, dijaga orang. Ketika saya, ya karena dia ketua saya, ya saya nggak tahu apa terjadi. Saya turun, saya laksanakan tugas itu. Saudara, ketika saya di depan pintu, orang yang jaga pintu pagar itu bawa parang, saudara, 2. Waduh, bawa parang ini. Salah-salah jiwa melayang, ya. Aduh, apa ini? Ternyata saya mencium alkohol, mencium cap tikus. Loh, kamu minum cap tikus ya? Iya Pak, gitu saudara ya. Kenapa kau sudah nggak minum? Nggak punya uang Pak. Kamu mau uang kamu? Mau Pak. Saya kasih uang ya. Berapa Pak? 100.000 cukup? Cukup Pak. Tapi buka pagarnya. Siap. Ya. Saya kasih uang 100.000, pagar dibuka. Saya masuk mobil, keluar. Waktu keluar, weh, sudah keluar. Waktu di luar, almarhum Om Hani tanya sama saya, Adi, loh bagaimana kamu membuka pintu? Dijaga, ya saya kasih uang tadi yang mabuk itu. Oh begitu, ya udah nanti saya ganti. Sampai beliau meninggal belum diganti sampai sekarang. Tapi saya sudah taati pimpinan, melaksanakan tugas. Beda lagi dengan Bapak Wakari ini, ya beliau kan sakit, ya kan. Ya jadi tugas-tugas banyak didelegasikan kepada anggota majelis pusat. Ya, kalau di Manado rebutan, di Medan rebutan, Jakarta apalagi. Ya. Tapi kalau daerah-daerah yang terpencil, Sumatera Barat, Kendari, Fak-Fak itu petanya aja hampir nggak ada. Manowari, pada nggak mau, ya ke Ambon itu pada nggak mau. Kalau sudah nggak mau begitu, sekretaris umum harus pergi. Saya yang disuruh. Waduh, saudara, sudah tahu ya. Waktu saya mendarat mau ke Fak-Fak gitu, ya dari Sorong baru ke kemana itu ya, lalu baru ke Fak-Fak. Waduh itu, ini saudara mau mendarat itu suut, di sini ini sudah jurang laut ini, pesawatnya kecil, baru belok, makanya banyak yang nggak mau. Tapi saudara kalau saya laksanakan saja tugas itu, Tuhan selalu menolong ya. Tugas-tugas yang sulit bagaimana. Saya akan menjaga persekutuan jemaat dalam kasih dan kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudara, jemaat ini seperti keluarga. Ya, harus saling mengasihi, saling membantu,
saling mendoakan, saling menopang, saling melengkapi, tidak boleh saling menjelekkan. Gitu saudara. Saya tidak akan menjelekkan jemaat yang lain. Saya tidak akan mengatakan hal-hal yang jelek dari gereja saya kepada orang lain. Ini satu komitmen. Kenapa di barat, di Amerika, banyak anggota keluarga, terutama anak-anak yang nggak mau lagi ke gereja. Karena setiap pulang, bapak ibunya di meja makan cerita tentang kejelekan pendeta. Cerita tentang kejelekan pengurus gereja. Dan sebagainya. Marilah saudara, kita punya komitmen untuk mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu ya. Kita mengangkat yang baik-baik dan kita memendam dalam-dalam yang enggak baik-baik. Itu loh. Kalau ada yang salah, saya akan siap untuk selalu memaafkan. Kalau saya bersalah, saya akan minta maaf. Saya akan menjaga perkataan saya untuk tidak menyinggung, tidak menyakiti hati orang lain. Nah itu. Saya hanya akan mengatakan perkataan yang membangun, yang positif, bahkan saya akan membantu. Dengan hati yang mengasihi setiap orang yang bisa saya bantu, bisa saya tolong, bisa saya doakan, bisa saya support dan sebagainya. Itulah kira-kira saudara komitmen ini. Kalau belum ada lagi nanti timbul dalam pikiran saya akan tambahkan lagi lain kali. Saudara, ya. Puji Tuhan. Dan jangan lupa tadi ya, setiap tetes keringat, setiap tetes air mata, setiap pengorbanan, setiap apa yang sudah saudara berikan untuk gerejamu ini, sudah lakukan untuk Tuhan, sebetulnya itu adalah milik Tuhan. Sebetulnya itu adalah dari Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan setiap yang kita sudah berikan, dan Tuhan akan memberkati kita, itu sebetulnya bukan Tuhan memberkati kita ya. Tuhan akan lebih mempercayakan gitu karunia-karunia-Nya kepada kita. Kalau kita tahu menggunakan dengan baik sebagai jemaat yang berkomitmen untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Ya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan sudah selamatkan kami oleh kemurahan Tuhan.
Engkau tanam kami di jemaat lokal di tempat ini. Biarlah kami bertumbuh, kami berbuah Tuhan, dan kami berkomitmen untuk dengan segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami boleh gunakan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadikan kami sebagai bagian dari gerejamu ini, bukan yang pasif tetapi yang aktif untuk terlibat dalam setiap pelayanan di gereja ini. Untuk kami berdoa, untuk kami bersaksi memenangkan jiwa-jiwa, untuk kami melayani Tuhan apa yang kami bisa lakukan. Haleluya. Tuhan memberkati umat-Mu semuanya ini ya Tuhan. Berkati sampai keluarganya, mata pencarian pekerjaan usahanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, kita memberi persembahan yang kedua. Persembahan sukarela masih untuk Gloria Family Camp kita ya. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, oh, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Saudara, pada hari Selasa ada persekutuan kelompok sel. Hari Rabu gilirannya kaum wanita di gereja kita, dan juga Kamis pemuda seperti biasanya sampai Jumat doa puasa. Hari Sabtu mungkin belum gilirannya keluarga muda ya, Sabtu depan, dan sampai jumpa di hari Minggu dalam 5 kali ibadah. Tuhan memberkati. Ada berita apa dari, mari silakan video GFC. Nantikan kelompok selanjutnya. Kelompok 3, Harapan Bangsa. Falling for each other, pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant
anak-anak ini karena Ikan harga apa yang Lombok ada di TV? mahal, ya. Iklan. Betul. Belajar tanam Lombok. Halo saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah villa yang akan kita tempati untuk acara GFC nanti. Ayo kita lihat. Teras depan. Ini lantai atas rumahnya ya. Mari Buaya tok pokoknya. kita mulai pertandingannya. Stop. Videonya lanjut minggu depan aja, bro. Tapi bentuknya kurang seru nih. Kamu punya video El berbuat aneh nggak? Kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau Om Oki, aku ada. Gimana Om? Boleh nggak? Aman guys. Nah, Arek-arek itu macam-macam ya. Nggak disiarno yo ngambek ya. Haleluya. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.